Lagi scroll TikTok atau YouTube Shorts, terus nemu video keren. Narasinya halus, gambarnya bagus, musiknya pas. Ternyata itu semua dibuat bukan sama tim produksi besar. Jawabnya AI. Nah, ini realita yang lagi booming sekarang. Artificial Intelligence, alias kecerdasan buatan, udah bukan lagi teknologi masa depan yang cuma bisa dipakai perusahaan. Kalau dulu kita mikir, bikin video bagus butuh kamera mahal, butuh editor profesional, butuh modal besar. Sekarang, kamu bisa bikin video dari teks, bikin narasi pakai suara AI yang terdengar natural, edit gambar jadi keren, tanpa perlu belajar Photoshop bertahun-tahun. Semua bisa dipercepat sama AI. Sebelum kita lanjut, subscribe dulu. Pertanyaan, kenapa harus belajar AI? Karena dunia udah berubah. Dulu orang bilang, belajar komputer itu penting. Nah, sekarang orang bilang, belajar AI itu wajib. Kenapa? Persaingan makin ketat, yang nggak pakai AI bakal kalah cepet. Kamu nulis artikel 5 jam, orang lain pakai AI bisa selesai 15 menit. Peluang baru. Banyak pekerjaan yang dulu nggak ada, sekarang muncul karena AI. Misalnya, AI Prompt Engineer, AI Content Creator, AI Consultant, dari bikin video, bikin skrip narasi, sampai bantuin bisnis online. Semuanya bisa dimonetisasi kalau kamu paham AI. Contoh nyata di sekitar kita. Pernah lihat akun TikTok yang upload video motivasi dengan suara narasi halus, background pemandangan, dan tulisan inspiratif? Itu mayoritas bukan bikinan manual, tapi hasil AI. Pemilik akun tinggal bikin skrip pakai ChatGPT, ubah jadi narasi suara pakai AI voice, ambil footage gratis, hasilnya jutaan views. Dari situ bisa dapat cuan lewat AdSense, endorse, atau jualan produk digital. Ada juga yang bikin channel YouTube dari tulisan naskah, voice over, sampai gambar animasi. Dan jangan salah, ada channel yang sudah sampai ratusan ribu subscriber cuma dengan model kayak gini. AI itu bukan buat gantiin kita, tapi buat ngebantu. Banyak orang takut, wah kalau AI makin canggih, manusia nggak kepake dong? Jawabannya, nggak juga. AI memang bisa ngelakuin banyak hal, tapi dia butuh pengarah. Dan disitulah peran kita. Jadi, kalau kamu bisa pakai AI dengan benar, kamu nggak bakal kalah sama mesin. Justru kamu bisa lebih unggul dibanding orang lain yang masih kaku sama cara lama. Dunia digital sama dengan dunia kesempatan. Sekarang, kita hidup di era digital. Semua serba online. Mau belajar, cari hiburan, kerja. Bah, AI ini kayak booster di dunia digital. Kalau kamu bisa ngerti AI, ibarat kamu punya superpower. Mau bikin konten, bisa sendiri. Mau bikin bisnis, bisa otomatis. Mau bikin produk digital, AI bantuin desain, copywriting, marketing. Kalau kita ngomongin AI atau kecerdasan buatan, mungkin ada yang mikir, wah ribet. Padahal nggak juga. Justru sekarang AI udah didesain biar gampang dipakai siapa aja. Contoh paling simpel, bikin tulisan. Tinggal ketik ide, AI yang ngerjain sisanya. Hasilnya bisa langsung jadi, cepet, rapi, dan bisa dipakai buat kerjaan. Misalnya kamu mau jadi content creator, AI bisa bantu bikin skrip, nulis ide konten, sampai ngedit suara dan gambar. Jadi bukan cuma hemat waktu, tapi juga bikin kita lebih konsisten bikin karya. Intinya jangan tunggu sempurna dulu baru mulai. Coba dari hal kecil, dari bikin caption, dari nyari ide konten, atau belajar bikin video pendek. Lama-lama, hasil kecil itu bakal jadi besar. Oke. Sekarang kita udah ngomongin dasar-dasar AI. Gimana cara bikin narasi, bahkan gimana AI bisa bantu bikin video. Tapi ya, kayak semua hal di dunia ini, harus ada usaha, proses, dan konsistensi. Nggak ada yang instan. Misalnya, lo punya ide bikin channel YouTube tentang edukasi. Nulis naskah pakai AI, suara bisa pakai AI voice, gambar atau ilustrasi bisa pakai AI image generator. Editing juga bisa pakai AI auto editor. Hasilnya, lo punya konten full production, tapi modalnya cuma kuota dan niat. Kalau channelnya konsisten, views naik, AdSense masuk. Nah, teman-teman,
Sekarang kita tahu kalau AI bisa jadi sahabat terbaik buat nulis skrip dan naskah. Dari cari ide, nyusun alur, sampai bikin tulisan lebih rapi, semua bisa lebih gampang kalau kita tahu cara pakainya. Tapi ingat, AI bukan berarti bikin kita berhenti belajar. Justru ini jadi kesempatan buat terus ngembangin diri, karena teknologi terus berkembang. Semakin kita paham AI, semakin banyak peluang terbuka. Jadi jangan cepat puas, teruslah belajar dan explore. Semoga obrolan ini bikin kita makin semangat manfaatin AI dengan bijak. Sampai ketemu di pembahasan seru berikutnya.